Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semua. Gimana nih kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat. Baik, berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai, peserta didik dapat menjelaskan karakteristik bakteri. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan struktur dan bentuk bakteri. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri Archaebacteria dan Eubacteria. Dan yang terakhir yaitu peserta didik dapat menganalisis perbedaan serta persamaan Eubacteria dan Archaebacteria. Masih semangat kan belajarnya? Kita lanjut ke video selanjutnya. Pernahkah kamu mendengar tentang bakteri? Mungkin kamu berpikir bakteri itu merugikan bagi manusia ya? Eits, jangan salah, ternyata sebagian bakteri juga ada yang menguntungkan loh bagi manusia. Tahukah kamu, baru-baru ini ditemukan bakteri yang dapat menguraikan racun pada limbah elektronik menjadi emas murni. Bakteri ini bernama Cufriadus metallidurans. Bakteri ini ditemukan oleh peneliti dari University of Adelaide, Frankrijk. Dalam hasil risetnya mengungkapkan bahwa bakteri ini dapat mengubah senyawa emas klorida yang bersifat racun menjadi emas berharga. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang bakteri. Teman-teman, bakteri berasal dari bahasa Yunani yaitu bakterion atau bakterium yang berarti tongkat atau batang. Selanjutnya kita akan bahas mengenai ciri-ciri umum bakteri. Yang pertama, bakteri berukuran kecil dengan diameter 0 sampai 5 sampai 1 mikrometer dan panjang 1 sampai 20 mikron. Karena ukurannya yang sangat kecil, maka bakteri juga disebut dengan mikroorganisme. Yang kedua, bakteri mempunyai dinding sel. Dan yang ketiga, bakteri hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop. Berikutnya, bakteri adalah organisme bersel satu atau uniseluler. Bakteri tidak memiliki membran inti, sehingga termasuk organisme prokariot. Selanjutnya, habitat bakteri meliputi daerah yang luas atau disebut juga dengan kosmopolit. Bakteri hidup secara soliter atau berkoloni, dan beberapa jenis bakteri mampu membentuk endospora saat kondisi tidak menguntungkan. Selanjutnya kita akan bahas mengenai struktur bakteri. Struktur bakteri dapat dibedakan menjadi struktur umum, yaitu struktur yang dimiliki oleh semua bakteri, terdiri dari sitoplasma, ribosom, DNA, membran plasma, dan dinding sel. Kemudian struktur tambahan yaitu struktur yang dimiliki oleh bakteri tertentu saja, misalnya kapsul, flagella, filus, atau fimbria. Ada juga bakteri yang mempunyai klorosom vakuola gas dan endospora. Yuk kita bahas satu persatu tentang struktur bakteri tersebut. Jadi tidak hanya tumbuhan yang memiliki dinding sel, bakteri juga memiliki dinding sel. Dinding sel bakteri tersusun atas peptidoglykan, yaitu gabungan protein dan polisakarida. Dinding sel berfungsi sebagai pelindung dan pemberi bentuk bagi zoobakteri. Nah, berdasarkan perbedaan ketebalan lapisan peptidoglykan pada dinding selnya, bakteri dibedakan menjadi dua macam bakteri. Yang pertama, bakteri gram positif dan bakteri gram negatif.
Perbedaan bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Bakteri gram positif memiliki lapisan peptidoglikan yang tebal dan berwarna ungu jika diwarnai dengan pewarnaan gram. Sedangkan bakteri gram negatif memiliki lapisan peptidoglikan yang tipis dan berwarna merah muda atau merah jika diwarnai dengan pewarnaan gram. Contoh bakteri gram positif yaitu yang pertama, Neisseria gonorrhoeae, Treponema pallidum, Vibrio cholera, dan Bacillus subtilis. Kemudian, contoh bakteri gram negatif, Escherichia coli, Staphylococcus mutans, Staphylococcus aureus. Membran plasma bersifat selektif, permeabel, atau hanya bisa dilalui oleh zat-zat tertentu saja. Membran plasma terdiri dari fosfolipid dan protein. Fungsi dari membran plasma adalah tempat pembentukan misosom, yaitu alat transfer elektron dan proton yang dibebaskan saat oksidasi makanan dan alat pengatur keluar masuknya senyawa melalui membran sel. Yang ketiga yaitu sitoplasma. Sitoplasma terletak di sebelah dalam membran plasma dan merupakan cairan tempat berada organel-organel sel bakteri yang mengandung asam nukleat, protein, karbohidrat, lemak, ion organik, dan krematofora. Fungsinya yaitu sebagai tempat terjadinya reaksi-reaksi kimia sel. Yang keempat yaitu ribosom. Ribosom adalah organel berupa butiran-butiran yang tersebar di sitoplasma dan mengandung RNA berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Jumlah ribosom dalam bakteri dapat mencapai ribuan. Contohnya pada bakteri E. coli yang memiliki 15.000. Bahan inti berfungsi sebagai pusat pengendalian aktivitas sel yang mengandung DNA berupa rantai tunggal berbentuk lingkaran yang disebut nukleoid. Beberapa jenis bakteri mempunyai tambahan DNA yang membentuk lingkaran kecil disebut dengan plasmid. Flagela merupakan alat gerak pada bakteri berbentuk batang atau spiral. Berdasarkan letak flagelnya, bakteri dapat dibedakan menjadi atrix, tidak berflagela. Monotrik mempunyai satu flagela di salah satu ujungnya. Lotofrik mempunyai sekumpulan flagela di salah satu ujungnya. Amitrik mempunyai flagela di kedua ujung selnya, dan peritrik flagelanya terdapat di seluruh permukaan selnya. Pili dan Fimbria. Pilus bentuk tunggal dari pili dan fimbria merupakan struktur berbentuk seperti rambut halus yang menonjol dari dinding sel. Pilus mirip dengan flagellum, tetapi lebih pendek, kaku, dan berdiameter lebih kecil. Pili tersusun dari protein dan hanya terdapat pada bakteri gram negatif. Fungsi pili adalah alat perlekatan saat bakteri melakukan konjugasi. Fimbria adalah struktur sejenis pilus, tetapi lebih pendek dari pilus. Kapsul. Kapsul merupakan lapisan lendir berbentuk padat dan tebal yang menyelubungi bakteri. Kapsul tersusun dari polisakarida dan air lendir ini menjadikan permukaan sel bakteri menjadi licin. Fungsi dari kapsul sebagai alat pertahanan perlindungan bagi bakteri mencegah bakteri dari kekeringan, sebagai alat pelekat pada inang dan sumber makanan bagi bakteri. Klorosom. Klorosom merupakan struktur yang berada di bawah membran plasma yang mengandung pigmen klorofil dan pigmen lainnya yang berperan dalam proses fotosintesis vakuolagas hanya dimiliki oleh bakteri air yang melakukan fotosintesis. Fungsinya agar bakteri dapat mengapung di permukaan air untuk memperoleh cahaya. Endospora merupakan bentuk istirahat atau laten dari beberapa jenis bakteri gram positif. Endospora mengandung sedikit sitoplasma, materi genetik, dan ribosom. Jika kondisi lingkungan menguntungkan, endospora akan tumbuh menjadi sel bakteri baru. Selanjutnya kita bahas bentuk-bentuk bakteri. Pada dasarnya bentuk bakteri ada 3 macam, yaitu Bacillus atau batang, Coccus atau bola, dan Spirillum atau spiral.
Nah, berikut macam-macam bentuk bakteri. Contoh bakteri Manobacillus ada Escherichia coli dan Lactobacillus streptobacillus ada Azotobacter dan Streptobacillus monoliformis. Contoh bakteri Monococcus, Neisseria gonorrhoeae, Staphylococcus erans. Contoh bakteri Spirilium, Spirilium minor dan Spiroseta tretonema pollidium. Nah, teman-teman, mari kita selesaikan soal berikut. Menurut kamu, manakah ciri umum bakteri yang benar? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah B. Bakteri berukuran kecil, hidup secara soliter atau berkoloni, dan bersifat kosmopolit. Soal selanjutnya. Dalam lingkungan kurang menguntungkan, bakteri dapat bertahan hidup karena, menurut kamu jawabannya adalah? Ya, jawaban yang benar adalah A. Bakteri dapat bertahan hidup karena mampu membentuk endospora untuk melindungi diri. Soal selanjutnya. Tentang bentuk sel bakteri dan contohnya yang tepat menurut kamu adalah? Ya, jawabannya adalah E. Bakteri pertama adalah bakteri berbentuk Staphylococcus, contohnya Staphylococcus erans. Sedangkan bakteri kedua berbentuk Streptobacillus dan contohnya Streptobacillus moniliformis. Sampai di sini teman-teman bisa paham ya tentang bakteri. Terima kasih sudah menonton videonya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.